Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan materi terkait maladministrasi. Sebelumnya kami akan mengenalkan beberapa anggota kelompok kami. Saya Nabila Putri Ananda dengan NPM 2216041122. Saya Hastari Hayuningrum dengan NPM 2216041123. Saya Akmal Setanugra, NPM 2216041135. Saya Ferry Sandria dengan NPM 2216041121. Saya Triputri Ayuningsih dengan NPM 2216041137. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi maladministrasi. Yang pertama ada pengertian menurut Widodo, maladministrasi adalah suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Yang kedua adalah pendapat dari Brian Garner. Beliau mendefinisikan maladministrasi dengan regulasi atau manajemen yang tidak baik. Seperti misalnya karena kapasitas pegawai. Dan yang ketiga, ada menurut Hartono dan kawan-kawan, menyatakan lebih lanjut bahwa maladministrasi merupakan perbuatan, sikap, maupun prosedur dan tidak terbatas pada hal-hal administrasi atau tata usaha saja. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, KCWR mengemukakan bahwa maladministrasi ialah persoalan yang sangat luas dan sering terjadi di suatu organisasi sosial. Di mana terdapat organisasi sosial, disitulah maladministrasi terjadi. Menurut Halik GKK, mendefinisikan maladministrasi adalah perilaku yang tidak wajar atau berdasarkan tindakan yang tidak beralasan, tidak adil, menekan, improper, dan diskriminatif. Pelanggaran etika merupakan pelanggaran yang jauh lebih serius dibandingkan pelanggaran profesi, karena pelanggaran etika menyangkut kelayakan pribadi dalam melaksanakan tugas profesional tertentu. Pelanggaran profesi bisa dikoreksi dengan perbaikan praktik profesi. Namun pelanggaran etika sudah menyangkut kelayakan pribadi tertentu. Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat, yaitu yang pertama, ketidakjujuran. Berbagai ketidakjujuran antara lain menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, menerima uang, dan lain-lain. Kedua, perilaku yang buruk. Tindakan tidak etis ini adalah tindakan yang mungkin tidak bersalah secara hukum, namun melanggar etika sebagai administrator. Yang ketiga, mengabaikan hukum. Tindakan mengabaikan hukum mencakup juga tindakan menyepelekan hukum untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu yang keempat yaitu favoritisme, yaitu tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok dan cenderung memilih kelompoknya sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, perlakuan tidak adil terhadap pegawai. Tindakan ini cenderung keperlakuan pimpinan kepada bawahannya berdasarkan faktor like and dislike, yaitu orang yang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas lebih. Meski prestasinya tidak bagus, sebaliknya untuk orang yang tidak disenangi cenderung diperlakukan yang tidak terbatas. Yang selanjutnya itu inefisiensi bruto, adalah kecenderungan suatu instansi publik memboroskan keuangan negara. Yang ketujuh yaitu menutupi kesalahan. Kecenderungan menutupi kesalahan dirinya, kesalahan bawahannya, kesalahan instansi, dan menolak diliput kesalahannya. Dan yang terakhir yaitu gagal menunjukkan inisiatif, yaitu kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atas, meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak untuk mengambil inisiatif sendiri. Selanjutnya yaitu merupakan contoh kasus dari penerapan maladministrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 2023, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar mengungkapkan temuan pelanggaran maladministrasi di RSUD Sidakalang, Kabupaten Dairi. Kasus tersebut melibatkan kematian bayi dalam kandungan karena dokter yang bertanggung jawab tidak mengikuti prosedur medis yang seharusnya dilakukan, seperti melakukan kunjungan pihak dokter dalam waktu yang ditentukan. Selain itu, dokter tersebut juga tidak memeriksa bayi dalam kandungan menggunakan USG.
meskipun pasien sudah mengalami pecah ketuban selama 3 hari. Dokter tersebut juga tidak bersikap disiplin karena lebih memilih menghadiri rapat DPRD daripada menangani pasien yang membutuhkan perhatian medis. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara meminta agar kepala daerah memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperbaiki kinerja pelayanan rumah sakit untuk mencegah kasus serupa terulang kembali. Terima kasih.